Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen M. Syarif Kholili MPDI, dan perkenalkan saya Fitri Rahmasari dari semester 5. Video ini untuk memenuhi UAS dari matkul Bapak Kholili. Dan pertanyaan yang saya pilih adalah pertanyaan soal nomor 1, yaitu selama penjajahannya di Nusantara, Belanda telah mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan. Sebutkan nama macam-macam pendidikan di era penjajahan Belanda, disertai dengan arti singkatan dan penjelasannya. Berikut jawaban dari pertanyaan tersebut. Pada masa penjajahan Belanda di Nusantara, mereka mendirikan berbagai jenis lembaga pendidikan dengan sistem yang berjenjang dan diskriminatif, terutama berdasarkan status sosial, ras, dan kebutuhan administrasi kolonial. Berikut adalah beberapa jenis pendidikan era penjajahan Belanda beserta arti, singkatan, dan penjelasannya. Yang pertama ada Europe's Leisure School, sekolah rendah Eropa. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak Eropa atau pribumi dari kalangan elit yang dianggap setara dengan orang Eropa. ILS memberikan pendidikan dasar selama 7 tahun dan merupakan jalur awal menuju pendidikan menengah. Kedua ada HIS, Hollands Inland Sea School, sekolah rendah Belanda untuk pribumi. HIS dirancang untuk anak-anak pribumi dari golongan elit seperti bangsawan atau pejabat yang akan menjadi pegawai pemerintah kolonial. Bahasa pengantarnya itu bahasa Belanda, dan sekolah ini pendidikannya 7 tahun. Yang ketiga ada MULO, Mary Uitgebreit Leger Onderwijs, pendidikan dasar yang lebih luas. Pendidikan menengah pertama setara dengan SMP yang mengajarkan pengetahuan umum dan bahasa asing seperti Belanda, Inggris, dan Jerman. MULO biasanya ditempuh selama 3-4 tahun. Keempat ada AMS, Alemanni Middelbare School, sekolah menengah umum setara dengan pendidikan menengah seperti SMA. AMS memberikan pendidikan lanjutan bagi lulusan MULO dengan menekankan pada ilmu pengetahuan umum. Pendidikan ini mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya ada yang kelima, ada Kewik School. Ini sekolah guru. Lembaga ini mendidikan calon guru pribumi untuk mengajar di sekolah-sekolah dasar. Salah satu Kewik School terkenal berada di Fort de Cook, di Bukit Tinggi dan Bandung. Yang keenam ada Stovia School Top Opleiding van Inlandse Artsen, sekolah pendidikan dokter pribumi. Sekolah kedokteran ini untuk pribumi yang bertujuan mencetak tenaga medis yang melayani kebutuhan kesehatan di Hindia Belanda. Stovia berlokasi di Batavia, di Jakarta kalau sekarang ya, dan merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang ketujuh ada HBS, Hogere Burger School, sekolah menengah tinggi untuk warga sipil. Pendidikan menengah dan kurikulum yang lebih luas dibandingkan AMS. HBS disiapkan untuk anak-anak Eropa dan elit pribumi agar dapat melanjutkan studi ke universitas di Belanda atau Eropa. Yang terakhir ke-8 ada Taman Siswa, lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi pendidikan kolonial. Meskipun
bukan lembaga yang didirikan oleh Belanda, taman siswa muncul sebagai alternatif pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.